cinta. Deklarasi, semua jemaat mendeklarasikan sekali Yesus. Seumur hidup kita hanya satu yang kita cintai, hanya Yesus satu selamanya dan selamanya. Ku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, kami percaya itulah yang menjadi kerinduan kami, komitmen kami, deklarasi kami. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah penguasa tunggal dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Kami tidak akan menukar dengan yang lain Tuhan. Tapi kami mau pastikan hanya Engkau seumur hidup kami. Yang kami cintai, yang kami agungkan, yang kami sembah, yang kami puji. Karena Engkau terbukti, teruji. Tidak ada satu kecurangan di dalam-Mu. Engkau Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka itu Tuhan, pagi hari ini kami mengambil keputusan untuk kami mencintai Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Karena Engkau juga mencintai kami habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, sampai menyerahkan nyawa-Mu Tuhan. Kami mau balas kasih-Mu dengan kami mencintai Kau dengan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Terima kasih Tuhan. Kami mau mencintai firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah di akhir zaman yang gelap ini, kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Tuhan. Kami tidak pernah mengalami musim kering, selalu mengalami kehidupan. Kami tidak pernah mengalami kematian, tapi selalu mengalami kehidupan. Apapun musimnya Tuhan, kami tahu ketika kami mencintai firman-Mu, kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apapun musim hidup kami, tidak akan ada kekeringan, tidak akan ada kematian, tapi selalu ada kehidupan. Ada sungai yang mengalir, ada buah yang kami hasilkan, ada pekerjaan Tuhan, ledakan rohani, kegerakan terjadi. Terima kasih Tuhan. Pastikan itu Tuhan. Kami tidak mau semua yang di luar kami mempengaruhi hidup kami. Kami mau pastikan hanya firman dan Roh-Mu yang mempengaruhi hidup kami Tuhan. Kami mau hanya pekerjaan-Mu, pekerjaan Roh-Mu yang terus menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya siapkan hati kami, supaya sekali lagi kami tidak sedang tahu firman-Mu, tapi kami sedang meyakini firman-Mu tercetak dalam hidup kami. Pengetahuan membawa kami kepada keagamawian Tuhan. Pengetahuan membawa kami kepada rutinitas. Tapi ketika kami menangkap dengan benar isi hati-Mu lewat firman-Mu, kami meyakini dengan dasar keyakinan. Itulah yang mengalirkan kehidupan dalam hidup kami. Itulah yang mencetak ulang, mengubah hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Maka itu kami mau pastikan hati kami menjadi tanah yang subur. Mari pekerjaan roh dan firman bekerja kuat di tengah-tengah kami. Roh hikmat dan wahyu mengalir sedemikian kuat sehingga kami mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Kami berdoa sepanjang firman Tuhan dibagikan. Oh, pekerjaan ilahi mengalir, yang sakit disembuhkan,
disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Dan kami percaya kehadiran-Mu menyembuhkan, memerdekakan, menguatkan Tuhan. Kami berdoa sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Oh, ambil alih hidup hamba-Mu Tuhan, sampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa. Bahkan saudara-saudara kami yang lewat Zoom sekalipun, mereka mengalami realita hadirat-Mu sama seperti kami mengalaminya di onsite Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk nama Engkau ditinggikan, dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi orang yang percaya dan cinta Yesus, katakan semuanya amin. Beri tepuk tangan buat anak kita. Shalom, silakan saudaraku duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. 1 bulan ini kita belajar tentang murid yang sejati, ya. Sebenarnya ini kebenaran sudah terus beberapa bulan yang lalu kita sedang belajar juga tentang murid yang sejati. Ya, para penatua ingin supaya sungguh-sungguh kita mengerti dengan benar, ya. Bukan hanya sekedar wacana pengetahuan kita menjadi murid yang sejati, betul-betul kita memberi hidup kita untuk menjadi murid yang sejati. Saudara siap dengan firman? Amin ya, ini yang harus dibagikan di persekutuan-persekutuan. Jadi saudara harus simak dengan baik. Baik Bapak Ibu, selalu saya katakan bahwa Tuhan itu tidak suka dengan kerumunan, betul? Saudara masih ingat? Tuhan Yesus tidak suka dengan kerumunan. Tidak suka dengan crowd, kerumunan. Hari-hari ini banyak sekali mega church, ribuan, puluhan ribu di satu hall untuk beribadah. Tapi sayangnya Tuhan tidak suka dengan kerumunan. Tapi dia suka dengan murid. Maka itu pada waktu dia khotbah 5.000 orang, dia gak tertarik kalau ada viral medsos, mungkin dia sudah viral saudara ya. Sudah viral Tuhan Yesus khotbah di atas 5.000 di atas bukit dengan 5.000 orang. Tetapi Tuhan lebih berdoa semalam-malaman mencari murid, betul? Itu bukti bahwa Tuhan tidak suka dengan kerumunan. Orang-orang yang hanya senang tidak punya ikatan ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C. Tidak ada pertumbuhan akar ikatan yang kuat. Tuhan tidak tertarik. Tapi Tuhan tertarik dengan core murid. Amin. Dia sampai doa semalaman hanya untuk seorang murid. Kenapa? Karena Tuhan tahu hanya murid yang bisa meneruskan kegerakan. Betul? Kerumunan hanya datang dan pergi. Tetapi murid yang bisa meneruskan kegerakan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, 12 muridnya, ya, tanpa Yudas, ya, meneruskan kegerakan. Jadi sekali lagi yang pertama, jangan mau saudara jadi kerumunan. Amin. Waduh, ini besar. Waduh, luar biasa nih gedungnya. Wah, hebat nih pendetanya. Cakep nih hamba Tuhannya. Wah, penuh urapan nih. Tapi saudara harus mengerti bahwa saudara tidak ditetapkan hanya untuk jadi kerumunan. Tapi Tuhan ingin saudara menjadi murid. Beberapa bulan yang lalu kita sudah bagikan apa sih murid, betul nggak ya? Saya nggak ulang lagi ya. Murid itu yang punya ikatan, betul? Bukan hanya sekedar datang dan pergi, tetapi punya ikatan, ya. Ya, karena pemuritan itu bukan hanya belajar Alkitab, betul? Pemuritan itu sebenarnya duplikasi kehidupan Tuhan Yesus dalam hidup kita lewat pembimbing kita. Lewat otoritas yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pembimbing dalam hidup kita, saudara ya. Jadi pentingnya murid. Amin. Saya flashback, saya rindu supaya saudara mengerti. Saya ini sedang jadi apa sih gitu. Ya, apakah saya sedang jadi kerumunan? Oh, senang ya di sana begini. Oh, senang ya di sana begini. Tapi tidak ada proses dalam hidupnya. Tidak ada cetak ulang, bentuk ulang, enggak ada. Ya. Sehingga mereka akan menjadi agamawi, rutinitas. Makanya Indonesia nggak berubah karena banyak gereja yang hanya kerumunan, betul? Sorry, saya tidak menghakimi.
Karena memang itu pola Tuhan. Pola Tuhan, murid yang harus meneruskan kegerakan. Amin. Baik. Nah, Bapak Ibu, 1 bulan ini kita belajar tentang murid yang sejati. Saudara, untuk menjadi murid yang sejati itu gak gampang. Saudara setuju dengan saya? Murid sejati itu perlu proses yang panjang, betul? Betul gak saudara ya? Proses yang panjang yang terus berkelanjutan saudara. Kenapa? Karena harus dipastikan apa yang menjadi Yesus, milik Yesus, karakter Yesus itu diduplikasi, dicetak dalam kehidupan kita. Betul enggak? Ya, jadi kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini bukan proses yang mudah, betul? Kita belajar berbulan-bulan. Bagaimana mengampuni aja susah, betul. Kita pemarah untuk menjadi peramah aja susah, betul. Jadi memang untuk menjadi seorang murid yang sejati bukan satu proses yang pendek. Menjadi murid yang sejati itu proses yang panjang dan selalu berkelanjutan saudara. Nggak pernah beres, betul? Sampai, betul nggak? Karakter Kristus terduplikasi dalam hidup Sri, betul nggak? Sehingga orang tidak lagi lihat sifat Sri secara dunia ada pada dia. Tapi hanya apa ya namanya ya, jejak tangan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Sehingga hidupku tidak sama lagi, betul? Maka itu saudara, Tuhan ingin saudara tidak hanya menjadi murid, tapi saudara menjadi murid yang sejati itu berarti saudara harus memiliki komitmen, betul nggak? Memiliki konsistensi, betul nggak? Saudara harus memiliki disiplin, betul nggak? Kalau saudara tidak memiliki sifat-sifat itu, sampai kapanpun saudara ikut Tuhan, saudara nggak pernah menjadi murid yang sejati. Maka itu selalu saya bilang, mari mengambil keputusan untuk kita komitmen, memiliki ikatan janji kepada Tuhan. Apa itu yang dimaksud ikat janji? Sama seperti jemaat mula-mula, saudara. Kenapa dia dipakai besar luar biasa? Karena jemaat mula-mula ikat janji sama Tuhan. Dia bilang begini, apapun yang terjadi atas hidupku, aku tetap cinta Yesus selamanya. Sehingga dia tidak tergantung apa yang di luar dia. Dia komitmen apapun yang terjadi, proses yang aku alami. Mau duka, mau suka, di lembah nadir, di lembah kekelaman. Mau duka, di promosi apapun. Saya tetap fokus kepada Tuhan. Itu ikat janji saudara. Amin, komitmen. Amin. Jadi saudara penting sekali. Hidup kita untuk memiliki komitmen, konsistensi. Terus menerus, berkelanjutan. Tidak hari ini saya semangat, besok tidak semangat. Perlu konsisten, itu perlu latihan, perlu disiplin, betul nggak? Nah Bapak Ibu, sebenarnya saya nggak perlu jelasin karena ini beberapa bulan yang lalu sudah jelasin ya. Tapi saya mau ingatkan kembali, ada 4 ciri ya seorang murid yang sejati saudara. Ya. Yang pertama, ya. Seorang murid yang sejati Bapak Ibu. Yang pertama ini yang paling utama kemarin dikhotbahkan oleh Penatua Leo. Yaitu mencintai Tuhan di atas segalanya. Kalau saudara masih belum mencintai Tuhan, ukurannya begitu. Saya ini sejati gak sih? Hidup saya hari-hari ini menjadi murid atau murid yang sejati. Karena Tuhan targetnya saya harus menjadi murid yang sejati. Ukur aja. Indikasinya apakah saya mencintai Tuhan di atas segalanya, betul? Di atas anak saya, di atas istri saya, di atas uang saya, di atas jabatan saya, di atas karir saya, di atas apapun yang saya miliki. Sehingga saya tidak menjadikan yang lain berhala, tetapi saya hanya jadikan Tuhan berhala saya, betul? Amin? Itu gak mudah saudara, perlu proses yang panjang. Saya pernah bagikan, Penatua Leo punya saudara dia kaya raya, tabungannya MM-an. Kemudian dia sakit, saya sudah bilang, sakit kanker. Gak pernah berdoa karena dia pikir, tabungan saya bisa jawab, sembuhkan sakit saya. Dia pergi ke Singapura segala macam, Tuhan izinkan sampai tabungannya ludes. Betul gak?
Baru apa dia? Baru datang kepada Tuhan. Betul? Tuhan, uang saya habis, kenapa saya enggak sembuh? Sering kali kita seperti itu, betul? Selama kita miliki sesuatu yang bisa diandalkan, kita jadikan dia berhala, betul? Enggak apa-apa, anak saya kaya semua kok, dia bisa kirim. Enggak apa-apa. Saudara, itu bukan bicara cinta. Kalau bicara cinta itu bicara kebergantungan, betul? Semakin saya mencintai seseorang, semakin saya bergantung kepada seseorang. Amin. Jadi selama kita mencintai Tuhan, hanya spot-spot. Ketika saya tidak bisa ngandalin apapun, baru saya cinta Tuhan. Saudara, kau belum murid yang sejati. Amin, saudara. Jadi gak perlu pembimbing yang ngukur. Gak perlu gembala ngukur, kamu murid yang sejati, enggak. Tapi engkau sendiri punya indikasi ukuran. Aku ini sebenarnya cinta. Saudara, cinta saudara kepada Tuhan bisa up down, betul? Cintamu aja suami istri bisa up down, betul? Karena situasi oleh keadaan dan segala macam. Tapi kalau kau punya komitmen, betul? Kau punya konsistensi, disiplin. Kau bangun hidupmu sedemikian rupa. Saya percaya cintamu tidak up down. Bahkan berkata, sekali Yesus tetap selamanya. Mungkin semuanya mengecewakan, tapi Yesusku tidak pernah mengecewakan. Kesukaanku hanyalah hadirat. Hartaku tidak bisa membahagiakan aku. Tapi kalau aku masuk hadirat Tuhan, itulah kebahagiaan sesungguhnya dalam hidupku. Hidupku tidak perlu opini orang, betul? Orang lain bukan menjadi patokan hidupku. Tapi Yesus. Saudara, itu saudara berarti habis-habisan, gila-gilaan, mati-matikan. Saya mau buat saudara radikal. Karena itulah pola Tuhan. Karena Tuhan sudah radikal dalam hidup kita, amin. Dan Tuhan ingin saudara dan saya menjadi murid yang sejati. Murid itu berarti matetes bahasa Yunaninya, pengikut. Jadi kita pengikut Yesus, bukan pengikut saya, betul? Jadi apa yang Yesus lakukan itu kita ikuti. Kalau Yesus habis-habisan cinta, gila-gilaan, mati-matian sama kita sampai mati di kayu salib, nyawanya diberikan, kenapa kita tidak ikuti dia, betul? Itulah murid yang sejati. Maka kerumunan tidak pernah berpikir seperti itu, betul? Kerumunan, orang yang suka-suka, wah ini enak ya gereja ini, hanya senang menyenangkan diri sendiri. Dia nggak mau diproses, betul? Karena mencintai Tuhan itu bicara tentang ikut aku, sangkal diri, pikul salib, betul? Barang siapa tidak mencintai mengikut aku, dia kalau tidak memikul salib, sangkal diri, kok nggak pernah bisa ikut aku? Bicara harga yang mahal, betul? Saudara, saya rindu banget kita mengerti bahwa apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Kalau saya hanya hidup dengan kerumunan, udahlah. Saudara, agamawi rutinitas semakin menurun rohmu. Kau bisa ibadah 10 kali ke gereja ini, buka YouTube 24 kali, betul? Kau bukan, tapi kalau kau hanya kerumunan, rohanimu akan semakin menurun. Itu hukum roh, betul? Tapi kalau kau jadi murid, Tuhan akan memberikan kehidupan. Yang kedua, saudara ya. Ini sebelum kita, hari ini sih korbannya bukan murid yang sejati, tapi murid yang sejati yang menghasilkan buah. Tapi saya mau flashback, ingatkan kembali bahwa kita harus menjadi murid yang sejati dan kita harus cek hari demi hari, sama seperti kita cek hidup kita ini sehat atau enggak sih, dengan indikasi itu. Sekarang ini saya indikasinya gimana sih? Cinta saya kepada Tuhan itu bagaimana? Apakah down, apakah up? Ataukah cinta saya ini masih enggak 100% atau bagaimana, kita cek diri kita gitu ya. Jadi indikasi pertama adalah mencintai Tuhan di atas segalanya. Amin. Cek hidup kita masing-masing. Kita tidak sedang menghakimi orang, betul? Cek, ini saya mencintai, apakah istri saya lebih saya cintai ya daripada Tuhan. Ada suatu hamba Tuhan, tanpa disadari dia mencintai istrinya lebih dari Tuhan. Akhirnya dia ambil cincinnya bukan untuk melepaskan dia, tapi dia persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ikatan emosi dia lebih kuat kepada istrinya daripada kepada Tuhan. Betul? Hati-hati, betul ya?
Tuhan akan goncangkan saudara ketika saudara mencintai yang lain. Karena sama seperti Abraham. Dia uji, dia goncangkan Ishak. Betul gak? Dia akan ambil karena Tuhan cemburu. Dia mau hanya dia yang dicintai. Betul? Makanya jangan biarkan kau mencintai yang lain lebih daripada Tuhan. Itu berhala. Amin. Uangmu, anakmu, handphonemu, betul? Bahkan tempat minummu. Saya punya tempat minum kesayangan ketika Sri tiba-tiba ambil, saya marah besar. Misal saudara, ada banyak anak Tuhan yang sudah senior juga begitu. Sri, kenapa kamu ambil minum? Itu tempat minumku. Gak boleh orang sentuh itu. Karena di situ ada sejarah dan segala macam. Gak usah terlalu tinggi lah. Definisi mencintai Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita miliki diambil orang, kita masih bukti bahwa sebenarnya itu menjadi berhala. Betul? Ada ikatan. Kenapa sih berhala? Ada ikatan emosi yang begitu kuat. Betul? Maka itu percayalah kalau ikatan emosimu begitu kuat kepada Tuhan. Semuanya, everything is okay. Amin. Kita akan menjadi orang yang humble. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang berkorban dengan orang lain. Mengutamakan, bukan satu pergumulan lagi. Betul gak? Amin. Yang kedua cirinya adalah mengikuti kehendak Tuhan. Galatia 2 ayat 20 ya, kita buka firman lah sekarang ya. Galatia 2 ayat 20. Ini ayat hafalan ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan jadi yang kedua, wajib tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Selama kau merasa bahwa hidup milikmu, kau pasti pengen dihargai. Betul? Pengen dipuji. Begitu pendapatmu tidak disetujui gitu ya, kau akan kecewa. Kenapa? Karena kau pikir hidupmu milikmu. Wajar. Kalau hidupmu milikmu, kau pasti pengen dilakukan, ya, diperlakukan seperti apa yang kau mau, dihargai, dipuji. Tapi saya percaya kalau hidup kita milik Kristus, kita nggak punya lagi ambisi, emosi, cita-cita, betul nggak? Tujuan, tapi kita hanya mengikuti kehendak Tuhan. Namanya juga hidup saya bukan milik saya, milik Kristus. Ya, terserah Kristus dong buat hidup saya. Ya, kita nggak bisa protes, Tuhan. Kenapa ya hari ini saya kontrak? Ya terserah yang miliknya dia. Kalau hari ini saya masih harus kontrak, ya kontrak lah. Betul nggak? Emang milik siapa hidupmu? Aku udah tebus kok. Jadi ikuti aja kehendakku. Betul nggak? Itu bukan sesuatu yang mudah, betul? Maka itu murid sejati adalah proses yang panjang. Yang ketiga, tunduk pada firman Tuhan. Tadi tunduk pada kehendak Tuhan, ya. Sekarang tunduk pada firman. Artinya bahwa firman menjadi otoritas tertinggi, ya, menjadi acuan hidup kita, menjadi standar. Saya harus mengambil keputusan harus firman. Cara berpikir saya harus firman. Sudut pandang saya harus firman. Betul? Itu yang namanya tunduk pada firman. Hidup kita dikuasai oleh firman. Itu. Ya, murid yang sejati, dia cara berpikirnya, sudut pandangnya, paradigmanya, dasar keyakinan, gaya hidupnya, ya, sikap hatinya dipengaruhi oleh firman. Itu namanya tunduk. Karena firman jadi acuan. Cara menyelesaikan masalah anak, masalah rumah tangga, suami istri, masalah ekonomi, semuanya firman. Karena otoritasnya firman, acuannya, pedomannya firman. Amin. Jadi jangan cari psikiater, cari ini pedoman, mohon maaf, bukan berarti nggak boleh ya. Tapi dia yang memutuskan harus firman. Ya, ini harus tercetak dalam hidup kita. Nah, yang keempat, menderita bagi Kristus. Murid sejati harus siap menderita.
bagi Kristus. Bukan menderita untuk kita sendiri, konyol banget ya. Kalau saudara nyuri masuk penjara itu menderita untuk dirimu sendiri. Kau nggak jaga pola hidup, pola makan, tubuhmu kau sakit, bukan menderita bagi Kristus. Ya, tapi kau menderita bagi dirimu sendiri. Ya. Jadi kita harus benar-benar menderita hanya bagi Kristus. Ya, rela. Ya. Jadi keempat hal itu menjadi indikasi untuk kita mengecek apakah saya murid sejati atau tidak. Betul? Amin. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan ingin kita menjadi murid sejati? Karena ujung-ujungnya Tuhan ingin kita berbuah. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, Bapak, Ibu, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Bukan Tuhan gak punya planning, bukan Tuhan asal-asalan, bukan Tuhan hanya iseng-iseng pilih kita, tapi Tuhan punya grand design, Tuhan punya planning. Bahkan dia katakan, kenapa aku memilih engkau Pak Medi? Kata Tuhan, karena aku menetapkan kamu. Saudara, kalau di pemerintahan, kalau saya ditetapkan untuk menjadi kepala kantor, itu harus ada SK, betul nggak? Surat penetapan. Tidak ada satupun hukum yang bisa menggagalkan itu, betul? Jadi saudaraku, kita dipilih Tuhan satu, supaya kita menghasilkan buah, betul? Amin. Jadi menghasilkan buah itu bukan pilihan, betul? Oh, udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau saya nggak berubah juga nggak apa-apa lah. Yang penting beribadah. Yang penting orang lihat saya Kristen yang baik, begitu loh. Gak usah ada pelayanan juga nggak apa-apa lah. Yang penting orang lihat rajin saya perpuluhan, rajin ini. No, sejak semula Tuhan pilih saudara ditetapkan untuk berarti berbuah bukan pilihan. Amin. Berbuah adalah keharusan. Bilang dong, karena berbuah adalah keharusan. Amin. Berbuah adalah keharusan. Jadi Tuhan pilih saya, memang Tuhan tetapkan saya untuk berbuah. Amin. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 15 yang tadi kita, Yesus pokok dan kita lah. Nah, tadi ya. Yuk kita lihat Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8 kita bahas. Saya akan bacakan ayat pertama bergantian ya, kan ini agak panjang. Yohanes 15, mulai dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan
firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, kita satu-satu ya, mulai dari ayat yang pertama. Saya rindu Bapak Ibu ini puluhan kali firman atau mungkin ratusan kali firman yang saudara dengar, betul? Kayaknya baru sekolah minggu pun kita sudah dengar firman ini. Tapi hari ini saya berdoa kepada Tuhan ada pewahyuan yang khusus dan mencetak hidup saudara. Amin. Ya. Kita mulai dari ayat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Saya mau katakan seorang pengusaha tidak pernah ingin rugi, betul nggak? Nggak ada itu seorang pengusaha. Aku mau bikin usaha bangun pabrik, ya nggak apa-apa lah saya rugi setiap minggu 1 M juga nggak apa-apa. Nggak ada. Seorang pengusaha pasti ingin untung, betul? Demikian juga Bapa kita di surga. Amin. Tidak pernah mau ingin saudara tidak berbuah, betul? Itu saja satu dulu, ya kan? Bapa tidak pernah ingin saudara tidak berbuah, karena itu tujuannya. Kenapa? Karena Bapa tidak hanya investasi uang, tapi dia investasi anaknya mati di kayu salib. Begitu besar investasi dia, betul? Buat siapa? Buat saudara dan saya. Dan dipastikan dia ingin saudara dan saya berbuah, betul? Amin. Jadi jangan begini, aduh berbuah kehausan, gimana ya saya gak bisa berbuah. Jangan. Karena ini inisiatif dari Tuhan, betul? Berarti Tuhan akan mampukan kita. Ya. Jadi yang pertama, bahwa Bapa ingin setiap kita berbuah. Amin. Karena dia pengusaha. Dia udah habis-habisan investasi kirim anaknya, saudara. Ya, mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya berbuah. Dia gak mau rugi. Amin. Akulah pokok anggur. Yesus yang menjadi pokok anggur. Apa itu artinya pokok anggur? Sumber. Betul? Yesus adalah sumber nutrisi. Amin. Ya. Kita lihat ayat yang kedua. Coba. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara, Yesus adalah pokok, sumber, nutrisi. Ranting adalah kita ya, nanti kita lihat. Ranting adalah saudara dan saya. Ini kayaknya cerita yang sering kita dengar lah. Ranting itu tidak akan mendapatkan nutrisi kalau dia tidak menempel, betul? Pada pokok anggur, ya kan? Ya. Maka itu saya percaya saudaraku Tuhan Yesus di surga memperhatikan, memberikan perhatian yang khusus buat saudara dan saya dengan cara memangkas, membersihkan kita supaya berbuah. Artinya saya percaya Tuhan Yesus menaruh perhatian yang khusus setiap menit, setiap detik mata dia tertuju kepada kita supaya kita berbuah. Bagaimana caranya? Betul? Betul nggak saudara? Jadi gini loh. Berbuah itu bukan hanya urusan kita, tapi ini urusan Tuhan, betul nggak? Ini kepentingan Tuhan. Ayat yang kedua bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya mau garis bawah ini supaya saudara melihat. Setiap ranting padaku berarti sudah menempel dong. Betul nggak? Setiap ranting padaku berarti sudah menempel ranting itu pada pokok anggur. Betul? Tetapi dia tidak apa yang dilakukan Tuhan? Dipotong. Banyak orang berpikir ranting yang tidak berbuah itu dipotong terus dimusnahkan sama Tuhan, dibuang sama Tuhan. Oh enggak seperti itu saudara. Amin. Setiap ranting yang sudah menempel pada pokok anggur yang tidak berbuah, Tuhan bilang dipotongnya, dibersihkannya. Apa arti dipotong? Itu bukan dipotong terus dibuang kemudian dibakar. Kebanyakan anak Tuhan, aduh saya kalau nggak berbuah ya pengajarannya kalau saya nggak berbuah saya dibakar. Aduh gimana dengan kekuatan sendiri akhirnya berbuah? Bukan seperti itu saudara. Apa arti dipotong? Ya, dipotongnya itu dalam bahasa Yunani itu airo.
Artinya apa? Ranting yang sudah menempel. Kalau nggak menempel ya jelas tidak berbuah lah saudara, betul nggak? Kalau ranting yang tidak menempel pada pokok anggur jelas-jelas tidak berbuah. Tapi ini kalau ranting ini menempel pada pokok anggur, dia tidak berbuah, apa yang dilakukan Tuhan? Dipotong. Dipotong bahasa Yunaninya airo. Apa itu? Diangkat, kemudian memindahkan ranting yang tidak berbuah ini, ya, bukan membuangnya, diarahkan kembali kepada para-para. Saudara tahu anggur ya? Itu ada para-para bambu-bambu, betul? Ya, diikat kembali di situ untuk menerima nutrisi dan cahaya yang cukup dari pokok anggur supaya kembali berbuah. Amin. Jadi misalnya gini lah saudara, kenapa sih ranting itu tidak berbuah? Karena ranting itu nempelnya Senin Kemis misalnya, nggak konsisten, betul nggak? Ya, karena setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ranting padaku berarti nempel. Kenapa dia tidak berbuah? Karena sering nempelnya itu nggak konsisten, nempelnya nggak terus menerus, akhirnya liar dia. Keluar dari para-para ini. Nah Tuhan nggak potong dan binasakan, karena dia adalah pengusaha yang nggak mau rugi, betul? Tapi dia oreo, dia angkat, dia pindahkan, dia kasih lagi ke para-para yang lain untuk ketemu dengan nutrisi dan cahaya sehingga berbuah. Yang lainnya dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya ranting yang menempel dengan terus-menerus Tuhan akan bersihkan. Bicara murid sejati yang berbuah, bicara proses pembersihan, betul nggak? Pencetak ulang, proses pembersihan ya. Kita sudah belajar kan bagaimana Tuhan ingin membersihkan kekotoran Putri Sion di rumahnya dengan roh yang mengadili dan membakar, betul? Supaya kita tidak bercacat celah tapi cemerlang di hadapannya. Dan bicara buah, itu bicara proses pembersihan. Jadi saudara, kita tidak pernah bisa berbuat tanpa proses pembersihan. Dan Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepadamu untuk memangkas dan membersihkan ranting-ranting. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan protes dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Amin. Amin saudara. Kita nggak bisa, kenapa aku alami A ya, kenapa nggak dia yang alami A, kenapa saya ngalami C. Ya kita mulai banding-bandingkan gitu ya. Kenapa pergumulan penderitaan saya kok tidak sama dengan dia. Ya, karena Tuhan sudah tahu bagaimana cara memangkas dan membersihkan saudara. Betul? Nggak usah diajarin. Artinya kalau Tuhan izinkan ada banyak hal dalam hidupmu, jangan protes, jangan berontak, percayalah, oh Tuhan aku sedang kau bersihkan supaya aku berbuah. Amin. Karena saya tahu Bapakku tidak mau rugi. Karena kau bukan aku yang memilih kau yang memilih aku supaya aku berbuah. Amin. Kenapa aku harus mengalami kayak gini? Kenapa tidak lain? Kenapa saya harus begini? Toh saya sudah begini begono. Dia gak sungguh-sungguh Tuhan. Kenapa saya sungguh-sungguh begini? Jangan protes. Amin. Bapamu tahu bagaimana memangkas kau, membersihkan kau, menaruhkan lagi supaya dapat cahaya, nutrisi. Dia yang tahu karena dia Bapa Yesus pokok anggur. Gak perlu diajarin. Amin. Maka itu saya rindu sekali Bapak Ibu, ketika apapun terjadi dalam hidupmu, jangan mengeluh, jangan protes dan segala macam. Tapi Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau sedang membuat aku amin. Mungkin di luar nalar saudara ya. Waduh ya. Kemarin saya pergi ke satu persekutuan, saudara diundang. Kemudian salah satunya itu adalah orang-orang Katolik yang sedang dianiaya di Acamanik. Mungkin saudara udah viral itu ya. Nah, ibu ini pemimpinnya ikut persekutuan. Kemudian saya berdoa untuk dia begitu ya. Dia kemudian, aduh Bu kami trauma banget. Kalau kami ibadah katanya ya. Itu mereka nyanyi poco-poco di depan. Pakai speaker. Kemudian mereka berteriak 5 menit lagi, 10 menit lagi gitu ya.
Kemudian mereka mulai bilang, anak-anak keluar gitu ya. Hampir setiap minggu Bu, kayak begitu. Jadi kami kadang-kadang capek. Sampai sekarang kami ketemu wali kota, ketemu KDM segala macam, semuanya udah politik. Ya. Jadi kayaknya kami sudah pusing, ini harus bagaimana jalan keluarnya. Saya bilang, Bu, yang punya gereja Ibu itu Tuhan. Dia tahu jalan keluarnya, betul? Respon saja dengan benar. Saya percaya. Karena seringkali respon kita salah, betul? Saudara, kalau respon kita salah, justru kita yang melepaskan diri dari ranting, betul? Betul nggak, saudara? Ya, udah lekat aja sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat. Ada banyak hal-hal kehidupan kita di luar ekspektasi, betul nggak? Di luar nalar, kadang-kadang kenapa ya saya harus mengalami seperti ini? Tapi ingatlah, Bapa yang ingin kau berbuah. Selama engkau masih menempel pada Dia, ranting itu padaku, kau nggak pernah akan dipotong dan dimusnahkan, betul? Tapi engkau akan dipangkas dan dibersihkan. Supaya apa? Supaya engkau berbuah. Saudara, kalau orang untuk mencari emas yang murni, itu ada bakarannya, saudara, betul nggak? Yang tepat, bakaran yang tepat untuk membuat kemurnian emas, itu harus seorang ahli, betul nggak? Nggak bisa itu Pak Teguh, yuk kita cari tambang emas, kita bakar sampai murni, bakar sama dia, nggak bisa. Perlu keahlian khusus, saudaraku. Berapa derajat dia? Tuhan ahli banget membuat engkau murni. Amin. Jadi kalau ada keadaan-keadaan, itulah api yang sedang dipasang di kamu. Nggak usah protes dengan yang lain, betul? Kenapa saya sakit nggak sembuh-sembuh, kenapa begini? Nggak usah protes, melekat saja kepada ranting, betul nggak? Kalau enggak, Tuhan nggak akan membersihkan kok. Karena hanya orang yang ranting yang melekat padanya yang dibersihkan, betul nggak? Karena kita lihat ayat selanjutnya, itu rantingnya yang nggak mau melekat gitu. Kalau ini rantingnya masih melekat, tapi tidak berbuah. Ya, kenapa? Karena Tuhan ingin kita berbuah. Sebelum lanjut, apa sih buah? Kita ngomongin buah ya tadi ya. Buah, ya kenapa kita harus berbuah? Buah adalah kehidupan yang berubah. Jadi buah adalah transformasi, kehidupan yang berubah, betul nggak? Ya, jadi kalau anak Tuhan nggak berubah, ya nggak berbuah, betul nggak? Harus ada transformasi, harus ada perubahan. Berubah ke arah mana? Berubah ke arah berpusat kepada Kristus, itu buah. Jangan pikir buah itu macam-macam, saudara, betul? Ketika kita betul-betul melekat kepada Tuhan, ada nutrisi, ada sumber, maka Dia akan membersihkan kita, betul nggak? Sehingga hidup kita berubah. Makanya saudara, kalau ada anak Tuhan tidak pernah berubah 20 tahun, 30 tahun ikut Tuhan, itu berarti dia tidak menempel pada pokok anggur, betul nggak? Kan banyak itu yang udah ikut Tuhan tapi nggak ada lihat berubah gitu. Jadi buah itu artinya saya berubah. Kenapa? Karena saya menempel pada pokok anggur dan Tuhan mulai membersihkan saya, betul nggak? Dan saya berubah, saya mengalami transformasi. Berubahnya kemana? Berubahnya ke arah berpusat kepada Kristus. Amin. Yang tadinya saya ke arah kepada diri saya sendiri, ambisi, tujuan apapun saya, sekarang saya berubah. Itu buah. Berubahnya ke arah mana? Ke berpusat kepada Kristus. Ya, bukan lagi selfish, betul nggak bahasa Inggrisnya? Tapi selfless, betul? Bukan lagi mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi hamba, sama seperti Kristus. Itu buah, ya kan? Amin. Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Medi dulu pemarah, ya, begitu tersinggung sama Pak Bu Kensi. Misalnya nih Pak Medi, saya nggak ngomongin loh ya. Misal, terus Pak Medi terus, saya pukul kamu, gini.
Terus kemudian Pak Medi setelah ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya kemudian dia berubah, bahkan nadanya pun tidak re mi sol, tapi do terus. Ada apa sih? Kenapa sih? Oh gitu. Saudara, itu buah. Amin. Amin ya. Ya. Jadi hidup kita mengalami perubahan, ditransform. Memiliki karakter Kristus. Ya, di Galatia 5 22 ayat 25 kita lihat ya. Ini ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi hidup kita berubah. Karakter Kristus tercetak dalam hidup kita. Ya, kita nggak pernah bisa berbuah dengan kekuatan kita sendiri. Ya, ya Tuhan bilang bahwa engkau hanya bisa berbuah kalau engkau nempel pada pokok anggur. Dampak dari kelahiran baru, dampak dari ciptaan baru, kita tidak perlu lagi bergumul untuk berbuah dan memperkenan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya nempel saja pada pokok anggur. Betul nggak? Itu Tuhan itu yang pusing. Dia akan potong kita, akan bereskan, akan bersihkan, betul nggak? Supaya kita berbuah. Bagian kita apa? Nempel. Ya, ya. Jadi buah adalah kehidupan yang berubah, yang transform. Siapa yang melihat? Ya, orang yang terdekat lah. Istri lihat suami berubah, suami lihat, anak lihat, betul nggak? Maka itu jangan heran saudara ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan ketika dia ada suatu cerita begitu, ketika bapaknya khotbah, anaknya di belakang dia teriak, omong doang, betul? Nah ada satu cerita seperti itu ya. Bapaknya berkhotbah, anaknya yang membatalkan. Jemaat bingung. Omong doang, bapak saya yang bisa ngomong. Itu bukan buah, ngerti ya? Dan buah itu bukan dihasilkan dari kekuatan kita, tapi nempel kepada pokok anggur. Ya, nah buah yang kedua, jadi buah bicara dengan buah roh, ya karakter Kristus. Semakin kau konsisten, komitmen menjadi murid sejati tadi perlu komitmen ya, konsisten untuk menempel. Percayalah kau pasti berbuah. Percaya itu, karena di luar kau kata Tuhan ya, kamu tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Jadi pasti berbuah. Nah buah yang kedua adalah Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu ingin kita menghasilkan buah, tapi sudah dipersiapkan dulu. Apa yang buah pelayanan atau buah apapun ya, pekerjaan Tuhan yang baik itu sudah disiapkan. Dan Tuhan ingin kita ada di dalamnya. Buah yang kedua bicara buah tentang pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan kita. Amin. Itu sudah disiapkan ya. Jadi ketika Tuhan membersihkan, dia sudah menyiapkan pekerjaan yang baik buat saudara. Mungkin saudara akan diutus kemana, saudara menjadi apa, menjadi hakim, saudara menjadi guru. Saudara sudah dipersiapkan supaya dengan demikian kita memuliakan Tuhan dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Amin. Itulah buah ya. Jadi ada dua, yaitu buah karakter dan buah pekerjaan baik yang sudah disiapkan Tuhan. Bukan yang kita create sendiri, betul? Makanya saudara, ketika kita sesuai dengan firman ini, kau akan meledak rohaninya.
Kita kembali ke Yohanes tadi ya. 15 ayat yang ketiga sekarang ya. Kita sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Jadi kita nggak pernah bisa berbuah dengan kekuatan sendiri. Betul nggak? Aku mau sabar, namaku tak ganti, sabar. Tiap hari saya deklarasi, saya sabar 10 kali tiap hari. Nggak pernah sabar saudara, betul nggak? Nggak bisa kita berbuah dari diri, harus sadar itu. Kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi kerjaan kita itu hanya tinggal, apa susahnya sih? Tapi seringkali kita tidak bisa, betul? Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. Saya tidak akan bahas ini karena hampir setiap saya bawa firman ini yang saya bahas ya. Bagaimana tinggal di dalam firman. Firman tidak aja menjadi wacana, betul nggak? Firman tidak jadi pengetahuan, harus dideklarasikan, direnungkan sampai terngiang-ngiang lambano, betul nggak? Ingat saudara, firman harus terima. Roh Kudus akan membawa saudara untuk bisa membawa firman jadi kebenaran. Sudah terlalu banyak, betul? Tapi intinya bagaimana melekat itu sih kalau engkau tinggal dalam firman. Bilang tinggal itu manunggaling, menjadi satu dengan firman. Cara berpikir saya firman, sudut pandang saya firman, sikap saya firman, gaya hidup saya firman, betul nggak? Itu namanya tinggal saudara. Pasti berbuah. Lanjut ayat 5. Akulah pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Percayalah kalau kau tinggal di dalam Tuhan. Firman tinggal dalam dia ada dalam kita. Iya. Ini jaminan Tuhan ya. Ia berbuah banyak. Buahnya itu pasti banyak. Amin. Hanya tinggal di dalamnya. Menempel pada pokok anggur. Tinggal dalam firman. Pasti. Kita akan berbuah banyak. Abang saudaraku katakan pasti. Pasti. Kita akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena dia sumber, dia nutrisi, dia cahaya, dia kehidupan. Di luar kau akan mengalami kekeringan, kematian, pasti. Tapi kalau kau di dalam dia, kau akan mengalami nutrisi, cahaya, kehidupan, kau akan berbuah banyak. Ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian perhatikan baik-baik. Ini beda dengan ayat yang kedua. Setiap ranting yang ada padaku. Beda dengan barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Yang ayat yang kedua, ranting itu sudah melekat tapi mungkin nempelnya nggak benar. Betul nggak? Tapi dia tidak dipotong sama Tuhan. Diangkat, betul? Airo tadi bahasa Yunani. Tapi ini kasusnya berbeda. Barang siapa tidak, jadi jelas-jelas ranting itu memisahkan diri dari pokok. Dia dengan sengaja tidak mau menempel. Beda ya kasusnya ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak mau nempel pada pokok anggur, ya, tidak mau melekat pada pokok anggur, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi bukan Tuhan yang membuang. Karena dia memang sudah kering. Betul nggak? Amin. Saudara harus bedakan dengan ayat yang tadi ya. Ayat yang kedua. Setiap ranting yang ada padaku. Berarti rantingnya sudah nempel tapi nggak benar, liar. Nempelnya Senin Kemis. Tuhan nggak pernah potong. Tuhan nggak pernah musnahkan. Dia akan pindahkan ke para-para yang ada cahaya. Saudara,
Karena dia nggak mau rugi. Tapi kalau saudara dan saya memutuskan tidak mau nempel, apapun kondisi hidup saya nggak mau. Saya putuskan, saya memisahkan diri dari pokok anggur. Maka dikatakan dia seperti ranting yang kering. Siapa yang menghukum? Ya nggak ada, dia membuat dirinya seperti itu sendiri, betul nggak? Karena dia nggak nempel pada sumber. Jangan salahkan Tuhan, betul ya? Kenapa ya hidup saya kok kering? Kenapa ya begini? Tuhan jatuh. Ya kamu nggak nempel sih. Betul nggak saudara? Kenapa dia kering? Bukan karena Tuhan yang memusnahkan. Tuhan selalu ingin kita berbuah. Tapi kalau engkau dengan kehendak bebasmu memutuskan untuk keluar dari pokok anggur, ya nggak apa-apa kata Tuhan. Ya nggak pernah Tuhan yang memaksa. Tapi engkau menjadi kering. Siapa yang bakar? Orang, betul nggak? Tuhan sangat mengasihi, dia nggak pernah memusnahkan kita, memotong kita, membuang kita. Tapi diri kita sendiri yang membuat hidup kita kering, betul? Karena kita memutuskan untuk terlepas dari pokok anggur. Kesimpulannya, pastikan hidupmu apapun keadaan menempel pada pokok anggur. Amin. Amin. Ayat 2, setiap ranting yang ada padaku, kau mungkin menempelnya belum benar. Tapi percayalah Allah akan membuat engkau dibersihkan, dipotong, betul nggak? Tapi kalau engkau sudah mengambil keputusan, aku nggak mau lagi, saudara akan menjadi kering. Kenapa? Karena saudara tidak punya nutrisi kehidupan. Sehingga saudara akan menjadi kering. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, bukan Tuhan loh. Dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan kepada Allah. Lalu dibakar. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kembali ya ayat yang ketiga. Ya. Ini di terjemahan lain itu beda saudara ya. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ya. Di sini kan terjemahan baru, kalau Bapak Ibu baca itu, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi kalau Bapak Ibu baca terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini, dengarkan baik-baik. Ia telah memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah kuberikan kepada kalian, agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Ngerti ya? Jadi ketika kita dibersihkan oleh firman Tuhan, hasilnya itu kita lebih kuat dan lebih berguna. Luar biasa ya saudara. Ya, saudara tidak akan menjadi orang yang berguna kalau saudara tidak menempel pada pokok anggur. Saudara tidak akan menjadi orang yang kuat kalau saudara tidak menempel pada pokok anggur. Karena firman Allah yang hidup berkata, ketika Tuhan memelihara dan membersihkan dengan perintah-perintahnya, ya, itu menjadikan kita lebih kuat dan lebih berguna. Ya. Nah, ayat 6, coba kita lihat ke ayat yang ke-6. Itu ya. Dikatakan begini di sini ya, di terjemahan baru. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Firman Allah yang hidup bicara seperti ini. Jika seseorang memisahkan diri dari aku, berarti inisiatifnya siapa saudara? Mereka memisahkan diri. Jika seorang memisahkan diri dari aku, ia akan dibuang. Siapa yang membuang? Dia sendiri, betul nggak? Ia akan dibuang seperti carang yang tidak berguna. Ia akan layu dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan dengan carang-carang lain, lalu dibakar. Orang yang memisahkan diri pasti tidak berguna. Ya. Baik, lanjut.
Ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan ya pasti saudara. Kenapa? Kalau saudara tinggal dalam firman, pasti apa yang saudara minta sesuai dengan firman. Betul? Ya pasti dapatlah. Karena Tuhan hanya bisa menjawab doa sesuai dengan kehendaknya. Betul? Ya pasti kita akan menerima apa yang kita kehendaki. Karena pasti di setnya semua firman. Ya. Ayat 8. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan kamu adalah murid-muridku. Ini kurang jelas saudara. Kita baca lagi di firman Allah yang hidup. Ya, ayat 8 saya akan bacakan. Ini terjemahan baru ya. Yang firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Murid-muridku yang sejati. Ya. Murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Inilah mendatangkan kemuliaan besar kepada Bapakku. Jadi saya percaya seorang murid sejati pasti berbuah lebat. Amin. Ya, karena dia mau masuk dalam proses tadi ya, Yohanes 15, dia menempel, dia dibersihkan, ya. Akhirnya dia tinggal dalam firman, pasti dia berbuah, bukan karena dirinya tapi karena Tuhan. Ya, dia tidak pernah bisa berbuah dari dirinya sendiri. Maka murid sejati katanya, muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Judulnya hari ini adalah murid sejati yang berbuah lebat, jelas. Karena firman Allah yang itu berkatakan murid-muridku yang sejati pasti menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Saudara ya. Kenapa sih Tuhan ingin kita menghasilkan buah? Karena Tuhan berkata bahwa itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Betul nggak? Ya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Jadi kalau saya tanya kepada Teguh ya, Pak Teguh. Bapak dipermuliakan pada waktu apa ya? Pada waktu kita berbuah, betul nggak? Kita nangis-nangis, Indonesia penuh kemuliaannya keluargaku. Nah kalau kita nggak berbuah ya nggak, ngerti nggak? Firmannya katanya kalau Bapak itu dipermuliakan pada waktu apa? Jadi kalau kita ingin Indonesia ini penuh kemuliaan Tuhan, mulai dari saya berbuah, betul? Amin. Karena bukti, bahkan dikatakan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya apa? Seorang murid sejati dianggap Tuhan menjadi murid kalau dia berbuah, betul? Karena dengan berbuahlah Bapa di surga dipermuliakan. Jadi percayalah kalau kita satu gereja ini perhatian khusus menaruh perhatian khusus kepada buah, kita menempel pada dan kita berbuah lembang penuh dengan kemuliaan. Amin. Karena pasti karakter Kristus nyata dalam hidup kita, kemudian kita akan bergerak sesuai dengan apa yang pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Pasti ada ledakan rohani, betul? Bicara ibadah bukan bicara kegiatan, betul? Saya duduk manis dengar doa duit, enggak. Tapi bicara transformasi, betul? Amin. Percuma saya punya kerumunan ribuan orang, mega church. Tapi tidak menghasilkan buah. Betul? Kemuliaan Allah tidak dinyatakan. Betul? Maka itu jangan heran satu orang diselamatkan, seisi rumah selamatkan. Karena satu orang ini berbuah. Kemuliaan Allah nyata atas keluarga itu. Amin. Kadang kita gak mengerti apa sih Indonesia penuh kemuliaannya. Saya bilang beberapa kali saya diskusi ya dengan teman-teman PA, Ibu Rohani dan segala macam. Aduh, Indonesia ini kok makin kacau segala macam. Kami setuju semuanya, percaya bahwa ini masalahnya gereja. Bukan karena presiden yang hebat, bukan apa. Tapi gereja, kegemparan harus datang dari gereja. Gereja yang menentukan nasib kota bangsa. Kenapa? Karena gereja gak penuh kemuliaan. Banyak gereja ribuan orang, betul gak?
Tapi gereja kembali pada pola, betul? Nyala itu semakin terang. Indonesia butuh gereja yang menyatakan kemuliaan. Bagaimana caranya? Berbuah. Buah bukan pilihan, tapi berbuah adalah keharusan. Kehadiran gereja tidak akan menjadi dampak tanpa kemuliaan dimulai dari hidup kita masing-masing. Orang boleh melihat Kristus dalam hidup kita, betul? Maka itu menjadi murid sejati bukan proses yang mudah, tapi proses yang panjang dan berkelanjutan. Tapi enggak usah takut. Selama kita menempel pada pokok anggur, Bapak pengusaha yang tidak pernah mau rugi, dia akan serta-merta karena perhatiannya khusus ya. Dia akan pangkas kita, bersihkan kita supaya kita berbuah. Amin. Maka itu saudara-saudaraku, mari kita sama-sama melekat hari demi hari. Ya konsisten, komitmen. Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan nih. Kau sumber. Aku gak bisa berbuah. Ngapain aku ada di kota ini. Ngapain aku hidup di dunia ini kalau hidupku sama. Betul gak saudara? Kalau saya mikir gitu. Kalau saya hidup saya sama dengan orang dunia. Punya ya mendingan nggak usah hidup, betul nggak saudara? Ya kan? Mending, ya saya kalau mikir ya mending saya mau hidup sama seperti Kristus supaya saya mengalami surga di bumi, betul nggak? Supaya saya beda dengan yang lain dan bahkan menghadirkan kemuliaan. Saya kejar itu. Lah kalau sama, malah dunia lebih kaya. Kalau ukuran kita kekayaan, orang dunia lebih kaya. Kalau ukuran kita kepintaran, orang dunia lebih pintar, betul nggak? Tapi orang dunia tidak pernah bisa meniru kehidupan ilahi kita. Betul? Maka itu saudara, jangan taruhkan hidup kita dengan ukuran dunia. Tapi ukuranmu adalah kau harus menghasilkan buah. Amin. Nempel pada pokok anggur. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang merindukan kami berbuah. Karena Engkau berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kami pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kami tahu Tuhan, Kau pilih supaya kami berbuah. Dan ketika kami berbuah banyak, berbuah lebat, Bapa di surga dimuliakan. Kemuliaan Tuhan nyata di bumi ini. Ketika kami berbuah, kami berubah. Kami ditransform Tuhan. Berpusat kepada Kristus. Menjadi murid yang sejati. Memiliki karakter Kristus. Berjalan dalam pekerjaan yang Kau siapkan bagi kami. Maka itu Tuhan ajar kami mengambil keputusan pagi hari ini. Kami tidak mau menjadi kerumunan. Karena kami tidak akan pernah mengalami surga di bumi. Tapi kami mau menjadi murid yang sejati Tuhan. Yang mau menempel terus kepada pokok anggur. Supaya kami berbuah. Katakan kepada Tuhan. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat
Kasih-Mu layakkan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Kasih-Mu layakkanku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal. Ambil komitmen untuk terus melekat kepada Tuhan, terhubung. Ku terhubung dalam keadaan apapun. Jangan pernah mengambil keputusan memisahkan diri dari pokok anggur. Terus menempel kepada pokok anggur. Jadikan firman Tuhan acuan standar tertinggi dalam hidupmu. Yes. Yang berdaulat aku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas. Sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Mari angkat kedua belah tanganmu Bapak Ibu. Sebelum pulang, biarlah Tuhan yang memberkati engkau. Dia sangat mengasihimu. Bapa yang baik yang sudah menginvestasikan anaknya yang tunggal. Habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Mencurahkan kasihnya yang dahsyat dan luar biasa atas hidup Bapak Ibu Saudara. Bapa, pengusaha yang tidak pernah mau rugi. Yang merindukan kau berbuah. Kasihnya begitu besar. Dan dia yang akan membersihkanmu, memangkas, memiliki perhatian yang khusus supaya engkau berbuah lebat. Mari Bapak Ibu ambil keputusan untuk menempel pada pokok anggur. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, mungkin saat ini tidak ada satupun yang bisa menolong engkau. Tapi percayalah, ketika engkau menempel pada pokok anggur, engkau akan mengalami kehidupan, nutrisi, cahaya. Desena malase, pasti engkau akan berbuah. Usona malase krim anase. Jangan kau menjadi orang yang memisahkan diri dari pokok anggur. Kau akan menjadi ranting yang kering dan dibuang dan dibakar. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada bersamamu dan ingin kau berbuah. Karena Tuhan ingin berbuah. Bapak Ibu Saudara berbuah lebat. Karena dengan demikian Bapa dimuliakan. Segala apapun yang dibutuhkan untuk berbuah Tuhan sudah berikan. Tinggal kita menempel pada pokoknya. Karena di luar Tuhan kamu tidak pernah bisa berbuat apa-apa.
Biarlah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang menolong engkau, yang membersihkan engkau, yang terus memberikan hati yang lembut, terus condong kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan untuk dibersihkan. Tidak menjadi hidup mengalami kekeringan, tapi hidup yang mengalami kehidupan rohani, aliran kehidupan yang terus mengalir. Dan kemuliaan Bapa terus dinyatakan di mana engkau berada. Percayalah bahwa Tuhan menghendaki engkau berbuah lebat supaya kemuliaan Tuhan nyata. Terpujilah, terjadilah, dan pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah habis. Pekerjaan Roh dan Firman akan bekerja begitu kuat atas hidup Bapak Ibu Saudara sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin.